Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali di rumahnya yang mulia ini pada kegiatan yang mulia ini, kajian tafsir Al-Quranul Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah bi asma'il husna, dengan nama-namanya yang maha indah, was sifatihil ula, dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, wa bismihil a'zam, serta dengan namanya Al-A'zam, sebagaimana ia mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasna ulaika rafiqa, amin ya rabbal alamin. Jamaah ibu bapak, saudara dan saudari yang ulun tuan cintai dan hormati rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu telah kita simak penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dan uraian beliau terkait firman Allah Jalla wa Ala, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan berikut ini beliau akan menerangkan kepada kita, wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka juga beriman terhadap syariat yang Allah turunkan sebelum engkau. Perlu kita ketahui bahwa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, wa man hum ala thalathati aqwali hakaha Ibnu Jarir, ahaduhuma anna al-mawsufin awalan humul mawsufuna thaniyan, wa hum kullu mu'min mu'minul arab wa mu'minu ahli al-kitab wa ghayruhum, qalahu Mujahid wa Abu al-Ali wa Rabi' ibn Anas wa Qatadah. والثاني هما واحد وهم مؤمنون أهل الكتاب، على هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات، كما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. والثالث أن الموصوفين أولا مؤمن العرب والموصوفون ثانيا بقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، الآية مؤمن أهل الكتاب. Kata Imam Ibnu Katsir bahwa ada tiga pendapat ulama tafsir dalam menjelaskan ayat ini, ayat keempat dari surat Al-Baqarah ini. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa ini maksud walladzina yu'minuna, yang dimaksud dengan firman-Nya walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, sama dengan ayat sebelumnya, yaitu hudal lil muttaqin alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu seluruh orang yang beriman, baik orang Arab ataukah ahlul kitab, yang mereka sebelumnya beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, kemudian ketika Nabi kita datang mereka pun beriman kepada Nabi kita. Ayat ini mencakup seluruh orang yang beriman, Arab ataupun non-Arab. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa ini maksud dengan ayat yang keempat ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu mereka orang-orang yang telah beriman kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad, dan mereka juga beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ahlul kitab yang seperti ini mereka diberikan dua pahala oleh Allah Jalla wa Ala. Pahala beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, dan pahala beriman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Thalathatun yu'tauna ujurahum ajrahum marratain." Ada tiga manusia mendapatkan pahala dua kali lipat. Mendapatkan pahala dua kali lipat. Yang pertama,
rajulun min ahli kitab amana bi nabiyhi wa amana bi. Yang pertama, ahlul kitab, Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, yang dia beriman kepada nabinya dan juga beriman kepadaku. Artinya begitu Nabi diangkat oleh Allah sebagai Nabi, mereka langsung masuk ke dalam Islam, mengikuti syariat Nabi SAW, dan sebelumnya mereka juga mengikuti agama Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Orang yang kedua adalah rajulun mamlukun adda haqqallah wa haqqa walidayh wa haqqa mawalih, adalah seorang budak sahaya yang menunaikan hak Allah dan juga menunaikan perintah-perintah yang diperintahkan oleh majikannya. Yang ketiga adalah rajulun addaba jariyatahu fa ahsana ta'dibaha thumma a'taqaha wa tazawwajaha. Yang ketiga adalah seorang majikan yang dia memberi sanksi pelajaran terhadap budak perempuannya. Setelah itu dia memerdekakannya, setelah ia memerdekakannya dia menikahinya. Dan hal yang ketiga ini hal yang sangat berat bagi orang Arab, karena orang Arab itu paling anti menikahi seorang budak sahaya, apalagi mantan budak dirinya sendiri. Syahid dari hadis di atas bahwa Nabi menyebutkan bahwa ahlul kitab apabila mereka mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mengikuti syariat beliau, mereka akan mendapatkan pahala dua kali lipat. Pendapat yang ketiga, bahwa ini maksud dengan ayat ini adalah orang-orang mukmin dari kalangan ahlul kitab saja. Sedangkan ayat-ayat yang dimaksud yang sebelumnya adalah orang-orang mukmin dari kalangan orang Arab. Tetapi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menegaskan, menyimpulkan bahwa yang benar dalam hal ini bahwa ayat tersebut mencakup semuanya, mencakup semua orang yang beriman kepada Nabi SAW dan juga beriman kepada syariat sebelumnya. Karena kita umat Nabi Muhammad SAW juga berkewajiban untuk membenarkan serta mengakui nabi-nabi yang Allah utus sebelum Nabi kita SAW yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang SAW secara terperinci atau secara global. Oleh karenanya, di antara rukun iman yang keenam adalah beriman kepada kitab-kitab dan beriman kepada rasul-rasul. Allah tidak dikatakan beriman kepada Al-Quran saja. Artinya dia mengimani bahwa Taurat dan Injil adalah kitab samawi yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dia beriman adanya suhuf, ya, adanya kitab Zabur, ya, adanya Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, dan dia beriman terhadap seluruh para nabi dan para rasul yang Allah beritakan dalam Al-Quran dari semenjak Nabi Adam, ya, kemudian setelah itu nabi-nabi lainnya yang Allah sebutkan satu persatu di dalam Al-Quranul Karim secara terperinci dan juga Allah sebutkan secara umum. Dan di dalam Al-Quranul Karim Allah Jalla wa'ala menyebutkan akidah ini di dalam beberapa tempat. Di antaranya adalah dalam surat Al-Baqarah yang sedang kita bahas. Dan di antaranya juga adalah ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kullun amana la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membeda-bedakan di antara para rasul, semuanya dia imani. Allah juga berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 136, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Al-Quran yang telah ia turunkan kepada Rasulnya, dan kepada kitab yang telah ia turunkan sebelum Al-Quran. Perintah untuk beriman kepada kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran. Juga Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 285, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Rasul dan orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran yang Allah turunkan kepadanya. Semua mereka beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada seluruh rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kami tidak membeda-bedakan di antara mereka para rasul satupun. Artinya mereka mengimani semua rasul yang telah Allah utus ke permukaan bumi ini. Dan mendustakan seorang rasul
itu sama dengan mendustakan seluruh para rasul. Artinya apabila sebagian orang mengimani sebagian nabi tetapi tidak mau mengimani sebagian nabi yang lainnya, maka dia tidak dikatakan mukmin dan dia telah divonis dalam Al-Qur'an telah mendustakan seluruh para nabi dan para rasul. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, "Kadzdzabat qaumu Nuhinil mursalin, idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun." Sungguh kaum Nabi Nuh telah mendustakan seluruh para rasul. Pada yang mereka dustakan hanya Nabi Nuh. Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Karena seluruh nabi itu memerintahkan umatnya untuk beriman kepada rasul sebelumnya dan kepada rasul setelahnya. Baik, maka mendustakan seorang rasul sama seperti mendustakan seluruh para rasul yang ada. Padahal di sini Nabi Nuh yang mereka dustakan baru Nabi Nuh. Dan di sini ada hal yang perlu diingatkan. Yang ini diingatkan oleh para ulama dalam membahas masalah akidah yang nanti akan kita bahas pada ayat-ayat terkait hal ini secara terperinci, bahwa akidah dalam Al-Quran dan hadis, Nabi yang pertama kali Allah utus ke dunia ini adalah Nabi Adam. Dan Nabi dan Rasul yang pertama kali Allah utus ke permukaan bumi karena terjadi kesyirikan setelah Nabi Adam adalah Nabi Nuh alaihissalam. Dan menyatakan Nabi Idris sebelum Nabi Nuh ini adalah akidah yang bertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadis, tetapi itu masyhur, populer dalam kitab-kitab sejarah. Nabi Idris 100% dipastikan setelah Nabi Nuh, bukan sebelum Nabi Nuh. Sebutan Nabi Idris sebelum Nabi Nuh ini adalah akidah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Tetapi itu populer dalam kitab-kitab sirah, kata Syekh Utsaimin. Ini hal yang keliru, yang sangat jelas kekeliruannya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dan hadis jelas Allah menyatakan Nabi Nuh adalah Rasul pertama kali Allah utus ke permukaan bumi setelah Nabi Adam. Dan karena terjadi kesyirikan. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat An-Nisa, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di." Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan para nabi sebelumnya. Kata ulama tafsir di antara Ibnu Katsir, ini menerangkan bahwa Nabi Nuh adalah rasul yang pertama kali Allah utus ke permukaan bumi ini karena terjadi kesyirikan setelah Nabi Adam. Andai kata ada rasul sebelum Nabi Nuh dan setelah Nabi Adam, niscaya Allah akan berkata, bagaimana kami telah mengutus kepada Idris sebelummu, tetapi Allah menyatakan kepada Nuh sebelum engkau. Dalil yang lebih jelas lagi hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang cukup panjang yang menerangkan kepada kita syafaat Nabi SAW kepada umatnya, umat manusia secara keseluruhan agar disegerakan hisabnya. Dalam hadis yang panjang tersebut disebutkan bahwa seluruh kita manusia di dunia, di padang mahsyar saat itu mendatangi Nabi Adam, meminta kepada Nabi Adam. Kita berkata, "Innaka abul bashar," wahai Nabi Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Mintalah kepada Allah agar menyegerakan hisab kami. Maka Nabi Adam bersabda, "Laqad ghadiballahu 'alaihi ghadaban lam yaghdab mithlahu." Sesungguhnya Allah telah murka kepadaku dengan sebuah kemurkaan yang belum pernah seperti itu. Dia melarang aku untuk memakan sebuah pohon apa namanya? Pohon khuldi. Yang menyatakan pohon khuldi adalah iblis dalam Al-Quran. Ini perlu diperhatikan. Kita sering termakan dengan penamaan iblis. Justru penamaan khuldi ini adalah penamaan iblis untuk mengkelabui Nabi Adam. Tetapi bahasa yang benar, Nabi Adam memakan sebuah pohon yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Tok begitu. Jangan namakan khuldi. Karena khuldi penamaan iblis untuk mengkelabui Nabi Adam. Khuldi artinya kekal. Iblis mengkelabui Nabi Adam dengan menyatakan, "Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla." Ini penamaan dari iblis. Jangan kita ikut-ikutan. Iblis berkata kepada Nabi Adam ketika masih dalam surga, "Wahai Adam, maukah kamu aku tunjukkan sebuah pohon khuldi? Kalau kamu memakannya, kamu akan khuldi." Khuldi artinya kekal. Kalau kamu memakannya, kamu akan khuldi. Wa mulkin la yabla, kerajaanmu enggak akan pernah sirna. Ya, jadi jangan katakan buah, apalagi buah khuldi, lebih keliru lagi. Nabi Adam makan pohon, bukan buah. Buah namanya samarah dalam bahasa Arab. Maka kalau kita ingin membahasakan bahasa yang tepat,
Nabi Adam memakan sebuah pohon yang dilarang oleh Allah di dalam surga saat itu. Adapun yang pertama kali menamakan pohon itu adalah pohon khuldi adalah iblis dan orang-orang yang kena syubhat iblis. Jelas ya? Itu penamaan dari iblis, bukan penamaan Allah dan Rasulnya. Justru itu adalah sifat pohon yang diberikan oleh iblis untuk mengkelabui Nabi Adam. Jadi pohon apa yang Nabi Adam makan dalam surga? Pohon khul pohon yang dilarang. Apa nama pohon itu? Iblis menamakannya khuldi. Saya nggak mau menamakannya khuldi. Jelas ya? Baik. Zakum dalam neraka, Pak, bukan dalam surga saat itu. Zakum, makanan penghuni api neraka. Baik. Nabi Adam belum pernah masuk neraka, Pak. Baik. Nabi Adam menjawab, Allah telah murka kepadaku karena aku memakan sebuah pohon di dalam surga yang dilarang oleh Allah. Datangilah maka manusia pun mendatangi Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian mereka menyatakan, innaka awwalu rusulin arsalahullahu ilal ardh. Ini syahid. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama kali yang Allah utus ke dunia karena terjadi kesyirikan, dan tentunya setelah Nabi Adam. Ini syahidnya. Maka dari situ para ulama dalam kitab-kitab akidah semua yang menjelaskan bahwa Nabi Nuh adalah rasul pertama kali yang Allah utus ke permukaan bumi setelah Nabi Adam dan karena terjadi kesyirikan. Adapun Idris, beliau alaihi salam seorang rasul, seorang nabi, tetapi datang setelah Nabi Nuh alaihi salam, bukan sebelum Nabi Nuh. Penyebutan dalam kitab-kitab sejarah Nabi Idris sebelum Nabi Nuh ini sangat populer kata Syekh Utsaimin, tetapi ini sesuatu yang sangat keliru, bertentangan dengan ayat Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi SAW dan ijma' ulama salaf. Jelas ya? Baik. Kemudian perlu kita ketahui bahwa akidah kita kepada kitab-kitab dahulu dan para rasul sebelumnya semuanya harus kita imani, tetapi perlu kita ketahui bahwa seluruh isi syariat terdahulu apabila bertentangan dengan agama kita, syariat Nabi Muhammad, itu harus ditinggalkan. Karena Nabi kita penutup para nabi wa khataman nabiyyin, dan Allah sebutkan Al-Quran muhaiminan alih, hakim terhadap kitab-kitab sebelumnya. Seperti Bani Israel zaman dahulu tidak boleh memakan sapi atau kambing kecuali lemaknya saja, atau daging-daging yang tersisa di tulang punggungnya. Selain dari itu enggak boleh. Sedangkan dalam agama kita boleh. Jelas ya? Kemudian perlu kita ketahui bahwa seluruh orang yang di luar Islam itu perlu kita sikapi dari dua dimensi ya. Yang pertama dari sisi dimensi akidah kita, kedua dari sisi sikap kita terhadap mereka. Dari sisi akidah kita yang ada dalam Al-Quran dan hadis, bahwa seluruh orang yang berada di luar Islam, di luar ajaran Nabi Muhammad, kalau mereka mati belum masuk Islam, mereka penghuni neraka Allah kekal selama-lamanya di dalamnya. Ini akidah yang tidak boleh luntur. Dari sisi akidah Allah berfirman, inna dina indallahil Islam wa ma yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya dan kelak dia akan menjadi orang yang merugi. Yang ketiga, Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Ini akidah, enggak boleh luntur. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dan kaum musyrikin, mereka kekal dalam neraka Allah selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka sejelek-jelek ciptaan Allah di bawah kolong langit. Sebaik apapun dia, kalau dia non-muslim, vonis Al-Quran syarrul bariyah. Dia sejelek-jelek ciptaan Allah di atas permukaan bumi. Ini dari sisi akidah. Dan ini bukan akidah radikal. Jangan dipahami ini bentuk radikalisme. Ini kita berbicara dari sisi akidah. Adapun dari sisi sikap kita, muamalah kita, akhlak kita kepada orang-orang yang di luar agama kita, apakah yang disebut Yahudi, Nasrani, Cina, ataukah yang lainnya, maka non-muslim di dalam Islam dibagi menjadi 4 bagian dalam menyikapi mereka.
Yang pertama, non-muslim yang disebut mu'ahad, orang kafir yang terjadi perjanjian genjatan senjata, hidup damai antara negeri kita dengan negeri mereka. Maka ini harus tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya, dan tidak boleh dihancurkan kehormatannya. Nabi bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yajid 'arfal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau syurga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Yang kedua, non muslim yang musta'min, masuk ke negeri kaum muslimin karena ada jaminan keamanan, seperti turis-turis yang melakukan traveling, ya, diberi jaminan keamanan untuk mereka oleh pemerintah atau dari individu muslim juga berlaku. Ya, dalilnya adalah hadis dari Imam Muslim dari Ummu Hani, ketika beliau memberikan jaminan kepada individu musyrik Mekah untuk masuk ke Madinah. Tiba-tiba ada beberapa sahabat Nabi ingin membunuh musyrik tersebut karena ingin balas dendam, manusiawi kan? Karena sebelumnya kaum muslimin di Mekah kan disiksa oleh mereka, dia rampas hari. Tiba-tiba nongol sekarang di Madinah, gimana nggak mau dibunuh? Begitu beberapa sahabat Nabi ingin membunuhnya, Ummu Hani langsung lapor kepada Nabi. Maka Nabi marah bersabda, "Inna yadal muslimina wahidah." Jaminan kaum muslimin itu satu. Apabila salah satu dari kaum muslimin memberi jaminan kepada orang yang di luar Islam, maka yang lain harus menghargai jaminan tersebut. Apalagi jaminan tersebut diberikan oleh pemerintah. Kemudian Nabi menyatakan, "Laqad ajarna man ajarti ya Ummu Hani." Wahai Ummah Hani, saya jamin keamanan untuk individu non-muslim yang kamu beri jaminan untuknya. Maka dari itu kita mengingkari kejadian bom Bali 1, bom Bali 2, bom Mariot, ya, karena mereka adalah kafir-kafir musta'min yang masuk ke negeri Islam karena ada jaminan keamanan yang diberikan oleh pemerintah atau individu muslim. Adapun kalau mereka kesini untuk bermaksiat, maka yang akan mempertanggungjawabkan dosa itu adalah pemerintah yang mengeluarkan visa untuk mereka. Adapun sikap kita terhadap mereka, kita sudah terikat dengan janji. Dan lihat bagaimana, ya, efek dari perbuatan itu mencoreng nama Islam. Karena yang melakukannya berpenampilan Islam, berjenggot, ya, sebagian celana cingkrang juga, berjubah, istrinya bercadar, mengatasnamakan jihad, mengatasnamakan Islam. Sampai sekarang, terakhir saya ke Bali hampir setahun yang lalu, itu masih membekas di hati orang-orang Bali yang di luar Islam, jamaah. Masih sangat membekas sampai hari ini. Ini bahayanya aksi-aksi keonaran yang di atas namakan Islam, mencoreng agama Islam. Itu kafir musta'min. Yang ketiga, kafir zimmi. Ya. Kafir musta'min dalil lainnya adalah dari surat At-Taubah. Allah berfirman di halaman pertama, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Apabila ada orang non muslim meminta perlindungan kepadamu untuk masuk ke negerimu, maka amankan dia. Semoga saja atau sampai dia mau mendengar ayat-ayat Al-Quran dan akan menjadi sebab dia masuk Islam. Betapa banyak orang non-muslim masuk ke dalam Islam karena berada di tengah-tengah kaum muslimin yang memiliki akhlakul karimah. Ya, saya punya teman di Yaman, seorang, ya, tadinya adalah tentara Amerika, bertugas di perbatasan Saudi Arabia. Dia mulai tertarik dengan Islam setiap kali melihat salat 5 waktu di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi yang disiarkan live secara langsung. Dia semenjak itu mulai berpikir tentang ada apa dalam Islam ini. Kok selama ini saya mendengar Islam ini buruk, kacau, tetapi saya tertarik dengan agama mereka di saat saya melihat salat 5 waktu mereka berjamaah. Dari sisi apa? Dari sisi kerapiannya. Imam hanya mengeluarkan satu kata, istau, 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 luruskan saf, luruskan saf. Setelah itu dia langsung salat, tidak lagi melihat kepada mereka, dan makmum pun tidak dikawal oleh pasukan, tetapi mereka bisa berdiri dengan rapi, tidak ada yang bercanda-canda. Sedangkan kami tentara-tentara elit, kalau jumlahnya ribuan apalagi jutaan, itu di dalam barisan ada yang nari-nari, ada yang duduk-duduk, ada yang bercanda-canda. Berarti ada sesuatu yang indah di dalam Islam ini. Dia mulai mengkaji dan masuk ke dalam Islam. Saya berjumpa dengan dia ketika dia ya, orang Amerika, tentara Amerika. Baik. Kemudian yang ketiga adalah kafir zimmi. Kafir non muslim tinggal di negeri kaum muslimin dengan membayar pajak, membayar upeti. Ini juga tidak boleh kita tumpahkan darahnya, kita ambil hartanya, dan tidak boleh kita hancurkan kehormatannya. Baik sampai daerah kok Cina-Cina benayung karena alasan orang enggak pay. Yang masuk kafir zimmi mereka. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum
saghirun. Ketika mereka sudah membayar upeti, membayar pajak dengan tunduk di bawah peraturan kaum muslimin, tidak boleh lagi diperangi. Yang keempat baru halal darahnya, yaitu kafir harbi, kafir di medan jihad. Jihad tapi ya, jangan demo kita namakan jihad. Ya, ini kafir harbi di medan jihad. Itu pun ada aturannya dari Nabi. Ya, setelah disuruh masuk Islam enggak mau di medan jihad. Anak-anak kecilnya enggak boleh dibunuh, kecuali tidak bisa dielakkan lagi. Yang perempuan enggak boleh dibunuh, kakek-kakeknya enggak boleh dibunuh, ditangkap, ditawan dan harus diberi makan. Dan tempat-tempat ibadahnya tidak boleh dihancurkan. Ini dari sisi muamalah. Tetapi dari sisi akidah kita, seluruh jenis kafir tadi keempat-empatnya mereka syarrul bariyah, sejelek-jelek ciptaan Allah yang ada di bawah kolong langit. Itu akidah kita. Tentang empat jenis kafir tadi, apapun mereka, mukafir, musta'min, dhimmi, mu'ahad, harbi, status mereka khalidina fiha. Mereka kekal dalam neraka Allah selama-lamanya. Syarrul bariyah, dan mereka sejelek-jelek ciptaan Allah yang ada di bawah kolong langit, sebaik apapun dia secara sosialnya dan sebanyak apapun kebaikannya, tidak akan pernah diterima oleh Allah darinya sampai dia mau masuk ke dalam Islam. Allah berfirman, wa ma mana'hum an tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Dan tidaklah sedekah-sedekah orang kafir itu ditolak oleh Allah kecuali karena mereka masih kufur, belum beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, ma min yahudiyyin wala nasraniyyin yasma'u bi thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar." Tidaklah demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada seorang Yahudi atau Nasrani yang telah mengetahui aku dibangkitkan, diutus oleh Allah, kemudian dia tidak beriman kepadaku, melainkan dia dari penghuni neraka Allah. Oleh karenanya dalam kitab pembatal-pembatal Islam, para ulama menyebutkan di antara akidah yang membatalkan Islam adalah meyakini persamaan agama. Meyakini bahwa orang yang mati di luar agama Nabi Muhammad, kalau dia baik, tetap dia masuk surga. Ini akidah yang membatalkan Islam. Tapi hari-hari ini justru sebagian profesor berkeyakinan seperti itu, dan itu dianggap ya akidah kemajmukan. Itu dianggap pemahaman yang mempersatukan umat. Padahal itu akidah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dan bisa membatalkan Islam. Secara akidah kita tidak boleh ragu sedikit pun bahwa seluruh orang yang mati di luar syariat Nabi Muhammad, dia khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Adapun dari sisi sikap kita, maka telah kita terangkan tadi, orang yang di luar Islam ada 4 macam, ya, dan rinciannya telah kita simak barusan. Maka dari sisi akidah kita harus tegas. Masalah akidah tidak boleh ada basa-basi sedikit pun. Ya, tidak boleh bermain-main sedikit pun masalah akidah. Ya, salah meyakininya tempat surga atau neraka. Nah, kalau masalah akidah kita lakum dinukum waliyadin, tidak luntur sedikit. Tidak boleh luntur. Inna dina indallahil Islam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini akidah kita, tidak boleh luntur setengah persen pun. Namun dari sisi akhlak kita, muamalah kita kepada orang di luar Islam, maka telah kita simak tadi ada 4 macam orang yang di luar Islam. Kalau dia kafir mu'ahad, kafir dhimmi, kafir musta'min, maka tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh dihancurkan kehormatannya, dan tidak boleh ditumpahkan darahnya, kecuali kalau dia kafir harbi. Jelas ya, mah? Dengan kita memahami rincian ini, seorang akan selamat dari pemahaman ISIS. Dia akan terselamatkan dari pemahaman Al-Qaeda, ya, neo khawarij yang tidak memiliki rincian tentang orang-orang kafir, sehingga semua kafir diratakan semuanya oleh dia. Sehingga sebagian mereka dalam mendoktrin anak muda, dia bawakan ayat Allah, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Tok begitu, tidak dirinci. Padahal kalau ayat ini diterangkan dengan hadis-hadis Nabi, tadi kan ada rincian 4 kafir. Nah, anak muda yang enggak tahu rincian, apalagi dia sedang disiapkan sebagai pengantin, untuk calon bom bunuh diri, paling sebagian anak muda yang sudah putus asa hidupnya, ya, muka anak-anak yang cukup nakal, didoktrin, kamu ini kalau mati langsung masuk neraka, kamu ini udah banyak kali dosa, kamu ini kamu udah judi, perkosa, membunuh, mencuri, kamu harus cari amalan pintas masuk surga. Apa itu? Jihad di jalan Allah.
Bagaimana jihad saya di Indonesia? Mulai. Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahi fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. TNI, Polri kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Presiden kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau kafir, Allah berfirman, "Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum." Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Terjadilah bom Bali 1, bom Bali 2, bom Polres Cirebon dan seterusnya. Ini cara mendoktrin orang-orang yang disiapkan sebagai pengantin. Anak-anak muda yang nggak paham kan iya juga kan? Yang bicara ustadz kok. Ayatnya jelas, nomor ayat juga jelas. Tapi orang yang paham tafsir tadi bahwa dimaksud bunuhlah orang kafir dimanapun kamu mendapatnya, itu kafir harbi. Adapun kafir di Indonesia mereka kafir mu'ahad atau kafir musta'min atau kafir zimmi. Adapun ayat tadi yang berbunyi barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah dia kafir, sudah ada tafsir langsung dari Abdullah bin Abbas. Kalau kita buka seluruh kitab tafsir pada ayat ini dari surat Al-Maidah, di situ dijelaskan bahwa ini maksud dengan kekufuran adalah kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam, kufur kecil. Atau itu dimaksud dengan kufur besar kalau dia meyakininya sama dengan hukum Allah. Ya, atau lebih baik dengan hukum Allah atau meyakininya halal. Adapun kalau dia berhukum dengan selain hukum Allah, hukum belanda karena terpaksa dan dia tetap yakin hukum Allah sebaik-baiknya tapi dia tidak mampu menerapkannya karena tekanan politik dan seterusnya, maka dia sekedar fasik, sekedar zalim, tidak sampai kafir. Maka ayat setelahnya Allah menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallahi fa ulaika humul zalimun. Setelahnya wa man lam yahkum bima anzalallahi fa ulaika humul fasiqun. Ada rincian. Maka kesimpulan dari itu, radikalisme itu bukan karena orang dekat dengan agama, tetapi karena orang belajar agama setengah-setengah, akhirnya jatuh ke dalam paham radikal. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa pelajaran untuk kajian tafsir kita malam ini. Sisa waktu saya persilahkan bagi jamaah yang ingin menyampaikan kritikan, masukan atau hal-hal yang ingin disampaikan yang lainnya dengan segala hormat. Ada hal yang mau didiskusikan? Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz mengatakan secara kelihatan karena di dunia mengembangkan atau mengantisipasi atau karena ada trauma dengan sirikannya. Jadi di sini kami mengenai juga kira-kira sirik apa yang dilakukan waktu di saat Nabi Hud itu yang Nabi Hud tadi untuk diutus. Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus dari bapak kita. Bapak siapa namanya Pak? Nur Khalis Juhari. Masya Allah. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat bagus. Kesyirikan apa yang terjadi pada kaum Nabi Nuh sehingga Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk mengingkari kesyirikan tersebut? Jawabannya buka surat Nuh langsung dapat apa sebabnya. Ada dalam Al-Quran juz 29 surat namanya Nuh. Di sana Allah sebutkan sebab Nabi Nuh diutus sebagai rasul mengingkari kesyirikannya. وقالوا لا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Dan mereka berkata kepada kaum mereka, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'uq wa Nasr. Buka tafsir ayat ini. Seluruh kitab tafsir didapatkan, di antaranya tafsir Ibnu Katsir. Di sana ada penjelasan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari bahwa 5 nama tadi di atas Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'uq dan Nasr. Tadinya mereka adalah orang-orang saleh. Setelah mereka mati, maka sedihlah seluruh masyarakat di masa itu. Maka syaitan memberi bisikan kepada masyarakat di masa itu untuk membuat kaligrafi. Di masa itu lukisan, patung 5 ulama tersebut. Kata syaitan, dan
buat gambar mereka dan letakkan kaligrafi mereka ini di tempat-tempat yang dahulunya mereka saling duduk di situ, sehingga setiap kali kalian melihatnya kalian termotivasi untuk beribadah kepada Allah karena mengingat mereka. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, falamma tala alaihimul amadu wa nusiya al-ilm ubidat. Kemudian setelah silih berganti generasi yang ada, datang generasi yang jauh dari akidah dan berada di dalam kebodohan. Mereka mulai menyembah patung-patung tersebut. Ini sebabnya. Setelah itu dituslah Nabi Nuh untuk memerangi kesyirikan tersebut. Dari itu para ulama menerangkan bahayanya menempelkan foto-foto atau foto ulama di rumah-rumah atau di toko-toko. Kejelekan yang pertama, kalau ditempel di rumah, hadis Nabi, tidak akan masuk malaikat, karena sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar makhluk bernyawa, malaikat nggak akan masuk ke dalamnya. Itu hadis Bukhari Muslim. Dan itu bukan bentuk radikal, karena sebagian orang menyatakan berarti kalau tidak boleh foto berarti foto presiden nggak boleh dong, berarti ISIS dong, berarti Al-Qaeda dong. Dari sisi mana kok ditarik-tarik ke situ? Ini kan dari sisi hukumnya yang kita jelaskan. Bisa jadi orang menempel foto presiden di rumahnya, tetapi dia tetap punya paham ISIS dan Al-Qaeda, kan? Tapi yang kita bahas secara hukum, Nabi yang berkata, kalau ada foto makhluk bernyawa dalam rumah dan seekor anjing, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalamnya. Dan hukum Allah milik Allah dan Rasulnya, bukan milik kita. Masalah berat, tidak beratnya itu urusan kedua. Yang kedua, dikhawatirkan itu akan dianggap sumber berkah. Oke lah, mungkin yang pertama kali memasangnya tujuannya untuk mengenang 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, buktinya ditaruh di kasir lagi, misalkan di kasir toko lagi di rumah. Kalau sempat diyakini ini sumber berkah, dia tahu rezeki dari Allah, tapi dengan foto ini usaha saya akan semakin bagus, ini namanya syirik kecil. Karena kaidah syirik kecil, ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau sebab kejelekan, itu bukanlah sebagai sebab secara dalil Al-Quran dan hadis, dan pula bukan sebagai secara takdir, kemudian diyakini itu sebab, maka itu syirik kecil. Dan syirik kecil, syirik sekecil apapun dia tetap syirik, dan dia tetap lebih besar daripada seluruh maksiat yang masih di bawah dosa syirik. Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan meletakkan gambar makhluk bernyawa di tempat-tempat ibadah itu kebiasaan Yahudi dan Nasrani, bukan kebiasaan Islam. Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim. Saya cuma membaca hadis. Enggak ada hak saya mengeluarkan statement pribadi dalam hal ini. Hadis Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Ummu Salamah menceritakan kepada Nabi bahwa ketika beliau pulang dari Syam, kebiasaan orang Syam itu atau di Habasyah itu ada gambar-gambar ulama para nabi di tempat-tempat ibadah mereka. Maka Nabi menyatakan, ulaiki idza mata fihim rajulus salih banu ala qabrihi masjidah. Orang Yahudi dan Nasrani itu punya kebiasaan buruk. Apabila ada orang saleh meninggal di antara mereka, langsung mereka jadikan tempat ibadah di kuburan itu. Dalam hadis lain juga, dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda beberapa hari sebelum meninggal dunia, Nabi sempat bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani yang kebiasaan mereka suka menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Itu diperangi oleh Nabi. Itu akidah diajarkan oleh Nabi, bukan akidah Wahabi. Itu akidah dari Nabi SAW. Dan Nabi yang memvonis kebiasaan Yahudi dan Nasrani suka menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Dan kalau kita buka surat Al-Kahfi, kita akan dapatkan di sana penjelasan dari Allah bahwa manusia yang pertama kali suka beribadah, suka menjadikan kuburan tempat ibadah adalah Yahudi. Surat Al-Kahfi, wa qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Oke, sebagian orang itu aneh. Mio kuburan cukup semangat ibadah, dak ikat nyamuk pijut. Tapi masjid yang nasi, ambal bersih, dia nasi beaja mai, tapi mi dapakat kuburan dak ikat nyamuk pijit, dak 20 juz pijit dah baca.
Ini aneh, ya. Karena memang dunia sudah terbalik, tapi tepatnya bukan dunia yang sudah terbalik. Karena dari dulu langit masih di atas dan bumi masih di bawah, tapi mindset beragama manusia yang sudah kacau. Karena Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "La taj'alu buyutakum maqabir, fa inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan, tidak ada Al-Qur'annya. Karena syaitan itu lari dari sebuah rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Dengan jelas hadis ini menyatakan bahwa kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Sehingga Nabi menyatakan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Baca Al-Quran di dalamnya agar syaitan lari dari rumah kita. Sekarang terbalik, rumah nggak pernah baca Al-Quran. Bak kuburan dah nagayu dia 7 malam. Dia baca Al-Quran ini. Nya madhab tau lagi. Ya, madhab itu. Kata Nabi, kalau kita ikut hadis Nabi, suka menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah, itu kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Hadis ya, saya nggak ada statement dalam masalah ini. Hadis Nabi, ya itu kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Kok malah sekarang dijadikan sebagai situs Islami yang mengingkarinya dianggap Wahabi. Padahal yang pertama kali mengingkarinya adalah Nabi Nuh alaihissalam, adalah Al-Quran dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai di sini, karena waktu sudah habis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.